Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Idrus Al-Jufri. Di sini ada tamu kita Al-Habib As-Sayyid Husain Ibrahim As-Saqaf, para asatidz dari Baituna, ada Ustaz Iskandar, Ustaz Lutfi, Ustaz Faizan, Ustaz Wildan, serta para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan bulan kita berada di bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan disampaikan adalah, dan tema yang sudah disampaikan adalah berkenaan dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya melihat ya, sekarang menjadi lebih terbukti lagi apa yang pernah saya sampaikan di sini ketika melihat bagaimana semangat ibu-ibu di dalam hadir majelis taklim lebih banyak dari bapak-bapak. 2 kali lipat ini. Mudah-mudahan ini sebagai saksi, Bu ya. Saksi bahwasanya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini juga tadi saya Husain Ibrahim As-Saqaf bercerita bagaimana beliau tumbuh besar ditinggalkan ayahnya dan dididik oleh ibunya sejak masih kecil dan menjadi orang yang Masya Allah, yang bermanfaat bagi umat dan menjadi jenderal angkatan laut. Ini adalah seperti yang pernah saya sebutkan, terangkan bagaimana diceritakan dalam Al-Quran peran ibu. Ya, dari 5 Nabi Ulul Azmi minar Rasul, 3 diantaranya Allah ceritakan bagaimana Nabi tersebut diasuh oleh ibunya, dibesarkan oleh ibunya. Yang pertama Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana ibunya mengasuhnya. Bapaknya nggak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihissalam, yang diceritakan juga ibunya. Dan kita ketahui juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diasuh oleh ibunya. Oleh karena itu peran ibu sangat penting di dalam pendidikan keluarga. Oleh karena itu saya suka kesel kalau ada bapak-bapak meremehkan peran ibu. Saya dengar ada cerita dari teman istri, ada istrinya ketika bapaknya lagi libur kan, hari libur di rumah, istrinya kerja mengambil barang yang ada yang tinggi susah diambil, dijangkau.
Terus itu bapaknya, ya, suaminya diam aja. Itu kan tugas kamu katanya. Saya kan tugas saya cari duit seperti itu. Seolah-olah mengecilkan tugasnya. Ini padahal saya lihat dia orang yang sering aktif hadir majelis taklim. Dia nggak tahu bagaimana peran Rasulullah SAW ketika di rumah. Tadi mungkin tadi sudah dibacakan kitab Maulid. Kalau kita paham itu, di sana diterangkan bagaimana Rasulullah bantu kalau lagi di rumah bantu istrinya. Rasulullah menjahit sendalnya sendiri, mengosol sepatunya, membantu memotong-motong daging, membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, menyapu. Ya karena memang Rasulullah tahu tugas ibu ini begitu berat. Ya, ini akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, bihusni sohbati. Ya, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling berhak aku gauli dengan baik, aku perlakukan dengan baik? Rasulullah bilang, ummuka, ibu kamu. Thumma man. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah setelah ibu? Rasulullah masih ulangi, ummuka, ibu kamu. Thumma man ya Rasulullah, sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bilang, ummuka, ibu kamu. Baru yang keempat dia tanya, thumma man ya Rasulullah, abuka. Dan baru ibu kamu. Ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu. Oleh karena itu berbakti kepada ibu itu ya 3 kali lebih ya, ditekankan oleh Rasulullah daripada bapak. Ya. Bukan mengecilkan peran bapak, tapi hendaklah perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala didik kepada kita dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, tadi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah. Tadi juga Ustaz Hussein sudah menerangkan bagaimana Allah perintahkan kita supaya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya dan menghormati Rasulullah SAW, menghormati Allah dan Rasul-Nya. Kenapa mesti seperti itu? Nah, di dalam surat At-Taubah Allah ceritakan bagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Surat Taubah ini sering dibaca ya ketika perayaan Maulid. Akhir surat Taubah maksud saya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sering dibaca di dalam perayaan-perayaan Maulid oleh para penceramah. Tapi tidak difahami bagaimana ayat ini sangat berperan di dalam menjelaskan keseluruhan surat At-Taubah itu sendiri. Kalau kita baca surat At-Taubah dari awal sampai akhirnya, ini sebenarnya juga menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau hijrah sampai ya, membuat kaum muslimin merebut kota Mekah. Ya, bahkan menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kalau kita baca dan renungkan surat At-Taubah ini, kita sama membaca bagaimana perjalanan hidup Nabi. Itu terutama setelah hijrah beliau. Ya, kalau tadi dibacakan ketika peringatan Maulid, itu dibacakan kitab Maulid, rawi dalam bentuk syair. Ya, itu tadi Simtud Doror, ada Maulid Diba, Maulid Azab, Syaraful Anam, kan macam-macam itu ya. Ulama menulis kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu ditulis?
Ya, karena tujuan awalnya dulu adalah karena banyak kaum muslimin sudah lupa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah lupa kepada perjuangan Nabi, sehingga ditulislah, dilombakan bagaimana syair-syair yang menceritakan tentang kehidupan Nabi. Tapi ketika orang atau kaum muslimin dekat dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, merenungi Al-Quran, kisah-kisah itu lagi sebenarnya nggak perlu lagi, karena semuanya yang di dalam Al-Quran itu menjelaskan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita renungkan akhir surat Taubah sebelum nanti akan kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam surat At-Taubah secara keseluruhan. Ya, ini tentunya saya akan jelaskan secara singkat, ya, karena waktunya nggak cukup, ya, tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana di akhir surat At-Taubah ini Allah mengingatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Artinya dari bangsa manusia. Bukan dari bangsa malaikat atau dari bangsa jin. Karena kalau Rasulullah dari bangsa malaikat, mereka nggak pakai makan, nggak perlu minum, nggak perlu berkeluarga. Nggak bisa diikutin seperti itu. Nggak bisa jadi contoh. Oleh karena itu Allah pilih setiap Rasul itu adalah dari bangsanya. Dari bangsa manusia. Rasul dari manusia tentunya dipilih dari bangsa manusia. Rasulun min anfusikum. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang Nabi kita ini, sifat-sifat beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah ini merasa berat terhadap apa yang kalian derita. Jadi Rasulullah SAW begitu cintanya kepada umatnya, begitu khawatir kalau umatnya ini menderita. Sampai sampai Allah menceritakan bagaimana Rasulullah itu merasa berat, merasa susah kalau melihat ada umatnya menderita. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud kaget, ya Rasulullah, kaifa aqra al-Quran alaik wa alaika unzil. Ya Rasulullah, kenapa masa sih aku bacakan Al-Quran kepada engkau, padahal kan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Saya pengen mendengarkan Al-Quran orang lain yang bacakan. Lalu dibacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa. Dibacakan dengan tartil. Karena Abdullah bin Mas'ud juga terkenal suaranya bagus, gitu. Dibacakan dengan tartil dari awal surat An-Nisa sampai ketika ayat ke-41, di mana ayat itu berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Langsung Rasulullah bilang, kafah, cukup. Abdullah bin Mas'ud setelah baca, lihat wajah Rasulullah menangis. Apa arti dari ayat ini? Yaitu bagaimana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana apabila kami datangkan setiap umat ada saksi di antara mereka. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau ya Rasulullah ala haula'i syahida, sebagai saksi kepada mereka semuanya. Gak kuat Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini. Coba bayangkan, andai kata ya, kita dijadikan saksi terhadap anak kita sendiri yang menjadi terdakwa di pengadilan.
Wah, anak kita didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang menjadi saksinya kita. Bagaimana kita merasa sedih? Kita yang menjadi saksi yang memberatkan anak kita tersebut karena kita lihat anak kita melakukan keburukan. Ini Rasulullah SAW bayangkan bagaimana nanti Rasulullah SAW menjadi saksi terhadap umatnya. Yang mana umatnya itu tidak mengikuti jalan beliau. Padahal yang disebut umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu setiap orang yang terlahir sejak beliau diutus, itu semuanya itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Walaupun mereka itu asalnya seorang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau ateis sekalipun, itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang harus didakwahi, harus diselamatkan. Rasulullah berjuang siang malam untuk menyelamatkan mereka. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasulullah sangat berminat untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka ini adalah semuanya umat Nabi. Rasulullah SAW ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka nabi-nabi sebelumnya ini diutus hanya untuk bangsa tertentu, kabilah tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia sampai yaumil qiyamah. Jadi bukan yang hanya pada zaman Nabi saja, tapi sampai hari kiamat itu umatnya Rasulullah SAW. Allah terangkan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai basyiran wa nadhira. Rasulullah begitu ingin menyelamatkan umatnya. Pada suatu peristiwa Rasulullah melihat ada jenazah seorang Yahudi yang diusung oleh tentu keluarganya untuk dikebumikan. Rasulullah melihat hal tersebut ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, terlihat murung wajah beliau. Sedih Rasulullah SAW. Lalu sahabatnya bertanya, sahabatnya paham Rasulullah sedih melihat jenazah tersebut. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bukankah yang meninggal itu adalah seorang Yahudi? Ya, biarkan saja. Dia kan gak beriman, mati dalam keadaan kafir, tidak beriman dengan engkau. Biarkan, kalau begitu dia masuk neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Itulah yang saya sedihkan. Saya tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi Rasulullah begitu sedih ketika melihat ada umatnya yang tidak terselamatkan, yang tidak beriman kepada beliau. Dan apalagi nanti ketika Rasulullah SAW menjadi saksi terhadap kita semua. Kita yang mengaku kita umat Nabi Muhammad, tapi kelakuan kita sama sekali tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti kita didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai bukti yang memberatkan kita, Rasulullah nanti menjadi saksinya. Jadi bagaimana kita kok mengaku cinta kepada Rasulullah, membuat Rasulullah bingung nantinya, membuat Rasulullah sedih. Sungguhnya ini adalah perbuatan yang kurang ajar dan tidak pantas kita lakukan, membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai kita, yang begitu ingin agar supaya kita semua ini selamat, tapi malah kita berkelakuan sama sekali tidak mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti sepak terjang beliau. Padahal beliau mengharapkan agar supaya kita ini senantiasa mengikuti jejak beliau. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, harisun alaikum. Rasulullah sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Ya, diceritakan dalam satu hadis, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara. Perumpamaan aku dan kalian ini
seperti orang lagi kalau malam hari itu nyalain api unggun ya. Biasanya orang kalau ada camping nyalain api unggun ya. Maka biasanya kalau ada api maka mulailah binatang-binatang, laron, serangga-serangga pada berdatangan masuk ke dalam api tersebut, akhir terbakar. Rasulullah bilang, ya, itu perumpamaan aku seperti orang yang menjaga di api itu. Menjaga, menghalau agar supaya serangga-serangga jangan masuk ke dalam api itu. Wa ana akhidhum bihujazikum, sampai aku pegangin ya, ikat pinggang kalian agar supaya kalian jangan kecebur ke neraka. Wa antum tatafallatuna min yadi, atau akan tetapi kalian malah berontak-rontak ya dari tanganku, ingin minta dilepaskan, ingin kecebur ke dalam neraka. Seperti itulah gambarannya kita. Rasulullah sudah berikan petunjuk, sudah berikan contoh, didakwahi setiap hari oleh Rasulullah, dan contohnya ini selalu banyak sekali di dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis. Ini tapi kita malah ya, tidak mau mengikuti Rasul, seolah-olah kita berontak, meronta-ronta, tidak mau diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Inilah gambaran Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan harisun alaikum. Rasulullah itu begitu berminat untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kemudian Rasulullah, Allah mensifati bagaimana Rasulullah ini. Disematkanlah nama Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau asma Allah, Ar-Ra'ufur Rahim, yang begitu walas asih, yang begitu kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Kalau kita lihat surat At-Taubah ini, kaitannya akhir surat Taubah ini dengan surat At-Taubah secara keseluruhan, kita ketahui kan, seperti yang pernah kita terangkan, bahwasanya di dalam Al-Quran setiap surah selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tertulis sejak zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para juru tulis wahyu untuk menuliskan ini. Dan ini terbukti kalau Anda melihat di Google, di sana ya, manuskrip yang tersimpan di museum di Inggris, itu dulunya adalah di museum di Baghdad ya, setelah penyerangan perang salib diambil itu di sana ada manuskrip Al-Qur'anul Karim yang diteliti dari kertasnya dengan metode karbon. Itu umurnya sekitar 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan ini adalah Al-Quran mushaf yang ditulis sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan terbukti juga tulisannya belum ada titik, belum ada baris, belum ada tasydid, belum ada macam-macam tanda baca. Karena pada zaman Nabi tulisan Al-Quran seperti itu. Ada baris, ada titik, itu baru setelah zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau yang perintahkan muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan titik dan baris. Ya. Nah, di situ juga ya, di manuskrip ini tertulis, di situ yang terlihat adalah surat Thaha. Di awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan kalau itu semua dibuka, semua di awal surah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa itu? Surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah. Sering para ulama ini bertanya-tanya, kenapa kok setiap awal surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa seperti itu? Ini penting, dan jangan sampai kalau kita baca, misalnya baca Al-Fatihah, jangan langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Karena inilah yang tertulis sejak zaman Nabi. Dan inilah sunnah Nabi seperti itu. Yang nggak pakai baca Bismillah atau baca Yasir, itu bukan sunnah Nabi. Bahkan ada riwayatnya. Antara riwayat satu riwayat dengan riwayat lain bertentangan.
Tapi mana yang lebih kuat, riwayat atau tulisan Al-Quran itu sendiri? Tentunya tulisan Al-Quran, karena tulisan Al-Quran ditulis sejak zaman Nabi dan diawasi oleh Nabi. Sedangkan riwayat baru ditulis 200 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat. Ya. Dan hikmahnya apa? Kenapa setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini menunjukkan bahwasanya karena di dalam Bismillah menyatakan itu sifat Allah atau asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini untuk menunjukkan setiap surah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim isinya itu tentunya walaupun di sana berisi tentang larangan, tentang cerita tentang adab neraka, tentang siksa kubur misalnya, alam barzah, tentang nanti akan ada hisab. Itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak lain adalah itu berkat rahmat Allah. Itu semuanya nasihat-nasihat yang ada di dalam surah ini adalah tidak lepas dari kasih sayang Allah. Kenapa diingatkan tentang azab neraka? Diceritakan juga tentang surga. Supaya kita ini ya sebelum meninggal supaya kita berhati-hati dari azab tersebut. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ayat-ayat tersebut seperti itu bercerita tentang neraka, tentang azab kubur, tentang peperangan sekalipun itu tidak lain adalah berdasarkan rahmat Allah. Kecuali surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah enggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama melihat di sini mungkin karena ya hikmahnya ya. Karena surat Taubah ini berisi tentang cerita peperangan banyak. Saya tulis di sini, saya tadi membuat catatan hampir 10 ayat yang bercerita tentang bagaimana memerangi kaum musyrikin, ahlul kitab, berlaku keras terhadap orang-orang munafik disebutkan. Seperti contohnya, yang pertama dalam surat dalam ayat 5. Ya, di awal surah pun Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah sudah diterangkan bagaimana Allah berlepas diri, Allah memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin dan juga Rasulullah memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Di ayat 5-nya Allah menerangkan, fa idzan salakhal ashhurul hurum. Kalau selesai bulan-bulan haram faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Ya. Wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull makhraj. Atau tangkap mereka. Ya. Tawan mereka. Nah, ini kan keras sekali. Seolah-olah ini ya tidak ada rahmat di sana. Padahal kalau direnungi ini perintah ini adalah ya terhadap mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin. Perintah membunuh itu adanya ini atau ini yang disebut ayat-ayat pedang ini adalah ayat-ayat yang diterangkan pada saat ketika kita berperang. Ya mesti kalau berperang tanya apa? Sayyid Hussein Ibrahim. Beliau tentara. Kalau lagi perang, masa sih tentara mesti dielus? Musuh dielus-elus, kita berbuat baik sedangkan dia membunuh kita. Kan enggak. Ketemu musuh, kita harus bunuh mereka. Ini ayat-ayat ini ayat perang. Jangan digunakan ayat perang ini pada saat damai. Ketemu orang musyrik langsung main bunuh saja. Ini namanya enggak mengetahui konteks dari ayat tersebut. Ini maksudnya dalam konteks peperangan. Tapi di sini ada perintah seperti itu. Yang kedua di ayat 12 ya wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri annahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ya, kalau mereka melanggar perjanjian, kaum muslimin sering mengadakan perjanjian damai kepada orang-orang musyrik. Tapi kalau mereka melanggar perjanjian tersebut, faqatilu a'immatal, perangi pimpinan-pimpinan orang-orang kafir tersebut. Tujuannya adalah la'allahum yantahun, agar supaya mereka berhenti dalam mengkhianati perjanjian tersebut. Qatilu dalam Al-Qur'an di sini perangi enggak mesti berakhir dengan pembunuhan, ya.
Oleh karena itu ayatnya juga la'allahum yantahun agar supaya mereka berhenti. Berhenti artinya melanggar perjanjian tersebut. Berikutnya di ayat 14, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yakhzihim wa yansurkum 'alaihim. Ya. Di ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billah wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirin. Ini juga perintah memerangi sampai ahlul kitab pun diperintahkan untuk memerangi. Tentunya mereka yang menentang dan ingin memerangi kaum muslimin. Kemudian di ayat 36, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ya, perangilah kaum musyrikin secara berjamaah sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin secara bersatu berjamaah seperti itu. Berikutnya perintah untuk berperang juga, infiru khifafa wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Terus tentang orang-orang munafik dan kufar juga Allah perintahkan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghluz alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir. Itu ayat 73. Ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini perintah-perintah memerangi, membunuh semuanya seolah-olah ini tidak ada rahmat di sana. Oleh karena itu juga tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kesan tersebut. Kenapa Allah perintahkan untuk diperangi orang-orang yang zalim yang akan memerangi kaum muslimin? Adalah ini juga untuk kebaikan, memberikan peringatan kepada mereka agar supaya mereka menjadi bertaubat dan selamat dari azab Allah. Oleh karena itu di akhir surat Taubah ini Allah terangkan bagaimana Rasulullah SAW itu Raufur Rahim. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak lepas dari kasih sayangnya Rasulullah dan dari cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi walaupun tidak ada Bismillah di awalnya, tapi di akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahwa Rasulullah yang memang diutus bagi umat ini sebagai rahmatan lil alamin, disebutkan Rasulullah ini begitu ingin menyelamatkan kalian, ingin agar supaya umatnya itu semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah bagaimana kasih sayang Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Yang terakhir, saya ingin menyebutkan ada satu riwayat dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menceritakan Rasulullah SAW ketika ziarah ke makam para sahabatnya di Baqi. Ketika Rasulullah berziarah, baca doa untuk mereka, Rasulullah kemudian berucap, ucapan rasa kepingin gitu, inni waditu an alqa ikhwanana. Aduh, saya pengen ketemu dengan saudara-saudara kami. Kalau yang sudah meninggal ini kan Rasulullah sudah lihat mereka, sudah pernah ketemu. Tapi Rasulullah pengen ada ketemu saudara-saudaranya. Lalu sahabat heran, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka. Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bilang, na'am wa antum ashabuna, kamu adalah sahabat-sahabat kami. Akan tetapi yang aku rindukan, yang aku ingin ketemu dengan mereka adalah orang-orang yang hidup nanti setelah aku meninggal. Mereka nggak pernah kenal aku, nggak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman dengan aku. Ini kita semua yang jauh dari Rasulullah. Rasulullah pengen ketemu kita. Ya, begitu cintanya kita Rasulullah kepada kita. Akan tetapi malu kita kalau nanti Rasulullah sebagai saksi atas kita melakukan perbuatan yang ditentang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sendirinya yang menjadi saksi. Bagaimana kita menghadapi hari tersebut? Ini hari yang pasti kita hadapi. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini
akan menambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perbuatan kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah dihisab nanti, membuat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli wa sallim.